Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan semuanya, selamat pagi dan berkah dalam. Shalom. Apa kabar? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Yang terang kita selalu dalam naungan kasih Tuhan, ya, percayalah ya. Kita selalu berada dalam naungan kasih Tuhan. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan, terutama dengan menyimak panggilan Santo Matius yang pada hari ini kita rayakan pestanya. Akan saya bacakan bacaan Injil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kita membuka hati bagi sabda Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus itulah panggilan kita. Ikut Yesus itulah hal yang semoga juga membahagiakan kita. Ya, saya senang dengan tafsiran dari dari kita, sahabat kita, saudara kita itu mengartikan baik itu artinya apa? Artinya bahagia, aku ikut Kristus. Ya, baik, bahagia, aku ikut Kristus. Dan Matius adalah contoh orang yang bahagia, ya, karena ikut Kristus. Hidupnya diubah, hidupnya disucikan, hidupnya dipakai oleh Tuhan, ya. Dia menjadi orang yang disucikan, menjadi orang yang kemudian dipakai, menjadi orang yang dipercaya, dan akhirnya Matius menjadi pembawa kabar gembira, kabar yang menyelamatkan untuk kita semua. Akhirnya hidup Matius menjadi berkat bagi orang lain. Ikut Kristus, ya. Itulah kiranya panggilan Matius, dan itulah pula yang menjadi panggilan kita sebagai orang-orang yang ingin mengikutinya. Ya, bagi Anda yang sudah ikut Kristus, maka Anda juga boleh membuka hati. Biarlah Tuhan, seperti dialami oleh Santo Matius, menyembuhkan kita dari kelemahan-kelemahan kita. Biarlah Yesus mengubah kita, membaharui hidup kita. Biarlah Yesus memakai kita, dan kita relakan diri kita untuk menjadi alat cinta kasih-Nya. Tuhan membutuhkan Anda semua. Saya sangat terkesan dengan satu arca saya melihat pertama kalinya itu di satu kapel di Cimahi di Bandung, ya, di satu rumah retret. Ada patung Yesus tanpa tangan. Ya, saya mikir ini kok pembuat patungnya ini aneh-aneh saja, ini membuat patung Yesus tanpa tangan. Ternyata itu adalah meniru salah satu patung yang rusak di suatu gereja di Eropa ketika Perang Dunia Kedua. Gerejanya itu kena bom, patung Yesus jatuh dan tangannya itu patah. Sengaja tidak diperbaiki karena mau dimanfaatkan sebagai sebagai kenangan. Ya, kenangan akan Perang Dunia yang kejam. Tapi yang menarik saya adalah tulisan di bawah patung Yesus yang tanpa tangan itu. Di sana ada tulisan, "Kamulah tanganku,
Ya, kamulah tanganku. Dan saya kira kata-kata itu adalah juga untuk kita semua ya. Kamulah tanganku. Anda adalah tangan Tuhan. Bapak Ibu adalah tangan Tuhan. Anak-anak adalah tangan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kebaikannya, untuk menyalurkan cinta kasih-Nya. Ya, semoga semangat ini dapat kita bawa, dapat kita terapkan, dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita dimanapun Anda berada. Saudara-saudara sekalian, selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Amin.